Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini kita akan coba membahas mengenai modular programming ya, atau nanti kita berbicara prosedur dan function. Nah, sebenarnya apa modular programming? Sederhananya gini, sebelum Anda mempelajari modular programming, selama ini yang Anda lakukan dalam membuat program itu adalah pemrograman terstruktur. Jadi tekniknya itu membuat program dengan cara terstruktur ya, atau hanya menggunakan satu metode utama ya, atau yaitu metode main. Nah, sebagai contoh, pada saat Anda buat program, biasanya kita hanya menggunakan satu metode, yaitu metode main atau metode utama. Nah, bedanya pada modular programming ini nanti teknik membuat programnya itu tidak menggunakan satu metode main saja, namun nanti kita akan pecah menjadi beberapa bagian kecil. Jadi metodenya akan lebih dari satu ya. Sebagai contoh, nah ini nanti ya nggak cuma main saja, tapi nanti akan ada misalkan void tampil 1, ada void tampil 2, yang sebenarnya ini juga merupakan metode tampil 1, metode tampil 2. Nah, artinya yang biasanya kita hanya satu bagian saja, ini akan menjadi beberapa bagian kecil yang nanti akan digabungkan menjadi satu bagian keseluruhan atau utuh gitu ya. Nah, jadi itu bedanya. Jadi biasa hanya menggunakan satu metode, ini akan menjadi beberapa metode ya. Itu bedanya. Nah, apa keuntungannya kita menggunakan modular programming? Jadi keuntungannya sebenarnya adalah kita akan mengurangi tingkat kekompleksan ya sebuah program, dan juga akan mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan program yang kompleks. Ya, itu keuntungannya. Dalam modular programming kita akan mengenal dua hal nanti, prosedur dan function. Nah, ada perbedaan antara prosedur dengan function ya secara garis besar. Jika dikatakan prosedur kalau subprogram tuh ini ya maksudnya ya. Nih, bagian kecil ini ya. Ini subprogram. Kalau main itu program utama. Nah, ini subprogramnya, bagian kecilnya. Nah, prosedur itu kalau subprogramnya itu hanya berisi sebuah perintah ataupun perintah-perintah tanpa mengembalikan nilai. Kalau function ya subprogram yang memiliki perintah-perintah atau proses yang memiliki nilai kembalian ataupun membalikan sebuah nilai. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, komparasinya atau perbandingannya, function mengembalikan nilai, prosedur tidak. Ya, function itu diawali dengan tipe data. Kalau prosedur diawali void. Function memiliki statement return ya. Kalau prosedur tidak. Function itu nanti akan menggunakan variabel ya untuk menampung nilainya. Kalau prosedur hanya memanggil nama prosedurnya. Nah, dari dua komparasi ini coba kita lihat ini void tampil 1. Nah, ini sudah jelas ya, diawali void bukan tipe data, artinya ini sebuah prosedur. Kalau dia berupa function, biasanya di sini adalah tipe data. Jadi bukan void, misalkan string tampil 2 gitu ya. Jadi ada tipe datanya, bukan void. Nah, itu perbedaannya. Ya, ini saya kembalikan lagi ke void. Oke, nanti kita contohkan ya bagaimana prosedur dalam C++. Ini ada contoh-contohnya, nanti slide-nya akan saya share ya. Jadi kalau di flowchart-kan ya nanti ini adalah program utama, tampil ini adalah subprogramnya atau prosedurnya tadi. Ya, contoh ya, ini saya langsung sini aja deh. Nah, ini kalau saya running apa hasilnya? Kita lihat kosong ya, nggak ada apa-apa. Padahal kalau kita lihat di sini ada dua cout teknokrat, cout sang juara. Nah, artinya seharusnya Pak menampilkan tulisan teknokrat sang juara, kok nggak tampil apa-apa? Perlu diingat, pada saat di compile run, hasil running itu sebetulnya semua yang ada dalam main. Nah, main ini kosong, cuma ada get saja. Artinya kalau di running ya nggak ada tampilan apa-apa.
Subprogram ini tidak akan berguna kalau tidak dipanggil. Nah, contoh saya panggil ya, tampil 1. Sekarang coba saya compile run lagi. Sorry. Tampil 1. Ya, ini apa yang salah ini? Oh, tidak dideklarasikan. Saya lupa. Di sini deklarasikan dulu void tampil. Ya, kita ulang lagi ya. Di sini deklarasi void tampil artinya nanti jika dipanggil dia sudah dideklarasikan ya. Masih? Sebentar. Oh, tampil 1. Sorry. Void tampil 1. Void tampil 1 ya, bukan tampil. Contohnya tampil aja. Oke, kita ulang lagi. Jadi ada deklarasi void tampil 1 sehingga pada saat dipanggil ya dia nggak jadi masalah. Oke, sekarang tulisannya teknokrat. Pak, kenapa sang juaranya nggak ada? Ya karena belum dipanggil. Panggil lagi. Tampil 2. Ya, nah, jangan lupa dideklarasikan tampil 2. Jadi teknokrat sang juara ya seharusnya. Oke, teknokrat sang juara. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari contoh ini ya yang sederhana Pak, kenapa dibuat ribet? Ya sebenarnya tadi kegunaan modular programming ini untuk program yang kompleks sebenarnya. Kalau sederhana seperti ini ya nggak perlu di modular programming kan sebenarnya, tapi karena kita sedang belajar ya mau nggak mau harus kita praktekkan dulu yang sederhana ya. Oke, itu contoh penggunaan ya, contoh penggunaan modular programming. Ya, untuk function sebenarnya kurang lebih sama ya, sama contohnya seperti ini. Bedanya tadi tidak diawali void tapi menggunakan integer. Nah, gitu. Ya, nanti tolong dipraktekkan semua ini ya biar nanti Anda tahu oh perbedaan menggunakan modular programming dengan tidak. Ya, jadi sementara singkat saja saya jelaskan mengenai modular programming, setidaknya Anda tahu dengan teknik ini kita membuat programnya menjadi beberapa bagian kecil atau subprogram, bisa dalam bentuk prosedur, bisa dalam bentuk function ya. Perbedaannya terlihat dari slide ya, beberapa hasil komparasinya. Oke, saya cukupkan dulu untuk video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.